Dan aku semuanya, alhamdulillah kita masih ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak sampaikan materi tentang sistem bilangan real, lebih khusus membahas bab persamaan, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang ya, konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak X yang diberi simbol garis lurus tepi kiri dan kanan ya, atau metrik begitu, didefinisikan sebagai jarak X dari pusat titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif. Maksudnya, kalau kita melangkah ke depan 5 langkah ya positif, ke belakang 3 langkah ya positif, ke kanan 10 langkah ya positif, ke kiri 15 langkah juga positif. Misalnya tinggi gunung 1000 kaki misalnya ya positif. Dalamnya curah ya, misalnya 500 kaki pun juga positif. Jadi di sana tidak ada bilangan negatif, yang adanya positif. Maka itu kalau ada mutlak X semacam itu, nilainya selalu positif walaupun di dalam mutlak X itu bernilai negatif. Kayak itu ya, definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X itu adalah sama dengan X untuk X lebih besar dari 0, X lebih besar sama dengan 0, dan min X itu X lebih kecil dari 0. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak ini bisa juga kamu lihat di LKS kamu ya, di buku pengayaan. 1 ya, nilai mutlak min X sama dengan positif X sama-sama plus. 2 X min Y, dan mutlak X min Y itu sama dengan Y min X ya, hasilnya sama, negatif dengan positif sama. Dan mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Untuk bilangan mutlak X kuadrat itu sama dengan min X kuadrat itu sama dengan positif X kuadrat. Untuk bilangan mutlak X kali Y sama dengan bilangan mutlak X kalikan bilangan mutlak Y. Demikian juga untuk pembagian bilangan mutlak X bagi Y sama dengan mutlak X bagi bilangan mutlak Y. Dan mutlak X sama dengan bilangan mutlak Y itu artinya Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Demikian juga sama dengan X sama dengan plus minus Y. Itu ya. Contoh misalnya, tentukan nilai bilangan mutlak min 16. Mutlak 16 itu sama dengan akar min 16 kuadrat. Min 16 kuadrat itu adalah 256, sehingga hasilnya sama dengan positif 16. 2 misalnya, bilangan mutlak min 10 ditambah min 15. Itu bilangan mutlak min 10 itu sama dengan positif 10. Dikurangi 1/5 sama dengan min 10 ya, penyebutnya disamakan, sehingga hasilnya sama dengan positif 10. Untuk X sama dengan min 1, tentukan nilai bilangan mutlak X kuadrat plus 4X min 9. Setiap X kita ganti min 1, sehingga menjadi min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 dikurangi 9, min 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kurangi 9 sama dengan 12, sehingga hasilnya positif 12. 4. Tentukan nilai min 2/4, yaitu sama dengan bilangan mutlak min 2 dibagi bilangan mutlak 4. Bilangan mutlak min 2 itu adalah positif 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Tentukan nilai 2 kali bilangan mutlak 2 dikalikan min 5.
Ya, sama dengan bilangan mutlak 2 dikalikan bilangan mutlak min 5 atau sama dengan bilangan mutlak min 10, hasilnya sama dengan 10. Nah, sekarang Bapak tambahkan tentang sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk X dan Y yang terdapat di bilangan real dengan Y tidak sama dengan 0 berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ya, bisa kamu lihat semuanya di sini. Satu, lambda X sama dengan akar kuadrat. Kalau lambda X lebih kecil dari sama dengan A, untuk A lebih besar sama dengan 0, maka nilai X lebih besar sama dengan min A dan lebih kecil dari A. Kemudian jika lambda X lebih besar sama dengan A, untuk A besar dari 0, maka bilangan X besar dari A atau bilangan X lebih kecil dari min A. 4, jika X lebih kecil sama dengan bilangan Y bila hanya bila Y kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Dan mutlak X min Y sama dengan bilangan mutlak X dibagi bilangan Y, sama ya tadi ya. Kesamaan segitiga berlaku mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan bilangan X ditambah bilangan mutlak Y. Demikian juga untuk bilangan X min Y itu lebih besar sama dengan bilangan X dikurangi bilangan mutlak Y. Contoh misalnya, maaf, ini cara-cara ya, agak sedikit beda ya dengan persamaan. Cara menentukan ketidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, menyelesaikan suatu ketidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketidaksamaan berlaku himpunan, dan itu disebut juga himpunan penyelesaian atau HP. Cara menentukan himpunan penyelesaian, satu, bentuk ketidaksamaan diubah menjadi pembilang dan penyebut lebih dari 0. Kenapa? Nanti kalau penyebutnya dikalikan 0, maka yang berlaku hanya pembilangnya, yaitu PX-nya. Kemudian ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Kemudian menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. 2, dicari titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan GX diberikan menjadi faktor linear dan atau kuadrat. Ini untuk tidak samaan kuadrat ya. Gambarkan titik pemecah pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda plus minusnya. Ini biasanya dengan menganggap persamaan sama dengan 0 ya. Tidak samaan di setiap selang bagian yang muncul. Contoh, misalnya ya nomor 1, bilangan mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 5. Ini kita bisa menggunakan sifat yang kedua ya tadi ya. Ya. Bila hanya bila, jadi ini 2x min 5 kita anggap lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 3. Lantas min 5 kita bawa ke ruas kiri menjadi plus 5, sehingga 5 min 3 ruas kanan menjadi 3 ditambah 5 ruas kiri ya, 2x lebih besar dari 2 dan kecil dari 8. Masing-masing dibagi 2 sehingga x lebih besar dari 1, lebih kecil dari 4, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,4 kalau digambarkan garis bilangannya semacam itu ya, nomor 1 ya. Dan nomor 2, ini sama soalnya, cuma kita menggunakan sifat keempat. Pas kiri maupun kanan, keduanya positif ya. Sehingga kita anggap 2x min 5 kuadrat ya sama dengan, lebih kecil dari 3 kuadrat atau 9. Lantas 2x min 5 kuadrat kita uraikan ya menjadi 2x kuadrat atau 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 5 min 20x
min 5 kuadrat adalah plus 25 lebih kecil dari 9. Lantas 9-nya kita bawa ke ruas kiri, 25 kali 9 sama dengan 16 ya, sehingga menjadi 4x kuadrat min 20x plus 16 lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan ya, kita bagi 2 masing-masing menjadi 2x kuadrat min 10x plus 8 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan menjadi 2x min 2 dikalikan x min 4, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian 1,4. Gambarkan di garis bilangannya pun juga sama dengan soal 1 tadi ya. Tetap pada 1, jadi x tetap di atas 1 di bawah 4 dengan nilai minus. Kenapa minus? Tepat minus karena nilai x lebih kecil dari 0. Seandainya kita ambil x lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah 1 ke kiri dan 4 ke kanan. Jadi nilainya x lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 4. Itu kalau soalnya lebih besar dari 0 ya, atau lebih besar dari 3. Lanjut ya, ini tadi jawabannya 1,4. Contoh nomor 3, gimana kalau soalnya begini? Biasanya ya, seperti tadi ya. Jadi min 3 kita bawa ke ruas kiri dan ke ruas kanan, sehingga menjadi 2x lebih kecil sama dengan 16, lebih besar sama dengan 8. Lantas sederhanakan, x lebih kecil dari 8, besar dari 4 ya, lantas sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya 4,8 ya, atau di garis bilangnya terus begitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah bilangan yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. 4 ya, soal semacam itu. 6 kita bawa ke ruas kiri, min 8 min 6, jadi min 4x lebih besar dari min 8 lebih kecil sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2 ya, sehingga 4x lebih kecil dari 8 lebih besar dari min 2. Kenapa? Masing-masing kita kalikan minus ya, min 8 kali minus 1 dapat dengan 8, min 4 kali minus 1 4x, dan 2 kita kalikan minus 1 sampai dengan min 2. Sederhanakan, masing-masing kita bagi. Maaf, ini ya kita balik ya, 4x lebih besar dari min 2 lebih kecil dari 8. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 4, sehingga min 2 menjadi min setengah, 4x menjadi x, 8 jadi 2. Akhirnya kita peroleh himpunan penyelesaian min setengah x, 2 yang kita lambangkan semacam itu. Di hasilnya bilangan x yang lebih besar dari min 2 lebih besar sama dengan min 2 dan lebih dari 2. Sekarang nomor 5 ya, itu ya. Jika kita peroleh x plus 2 ditambah 7 bilangan mutlak yang lebih besar dari sama dengan 2, hasilnya adalah x plus 2 tambah 7 lebih besar 2 atau x plus 2 tambah 7 lebih kecil sama dengan min 2. 7 kita bawa ke ruas kanan, 2 dikurangi 7 menjadi min 5. Sedangkan berikutnya yang di sebelah kanan ya, min 2 min 7 plus 7 kita bawa ke ruas kanan ya, jadi min, sehingga akhirnya nilai x plus 2 kalikan 2 sama dengan x, min 5 dikalikan 2 min 10 setengah dikalikan x plus 2 dikalikan 2 sama dengan x, 9 dikalikan 2 sama dengan min 18, sehingga diperoleh x lebih besar dari min 10 atau x lebih kecil sama dengan min 18.
Ya, digambarkan semacam itu. Jadi nilai X terletak lebih kecil, minta terhingga, kan ada jawabannya itu ya, minta terhingga ke kiri terus tak terhingga ya, koma min 18, atau ya lainnya adalah lebih besar dari min 10 hingga tak terhingga ya. Tak terhingga itu enggak ada batasannya. Sekarang contoh yang keenam, gimana kok itu? Ini kita faktorkan ya, sehingga kita peroleh titik pemecahnya yaitu berapa? X sama dengan min setengah. Dari mana? 2x plus 1 lebih kecil dari 0, maka X sama dengan min setengah. X min 3 lebih kecil dari 0, sehingga X sama dengan 3. Di situ ya, garis bilangannya bisa kita gambarkan semacam itu. Sana kita tentukan tanda-tandanya ya, dengan menganggap 2x plus 1, maaf, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 ya. Dengan demikian nilai di atas min x min seper x adalah negatif, di atas 3 positif, lebih kecil dari min setengah adalah positif, sehingga kita tentukan hipotenusannya ya, karena nilainya dimintakan lebih kecil dari 0 ya, maka yang bertanda negatif itu kita ambil. Berarti hipotenusanya adalah nilai x yang lebih besar dari min setengah, lebih kecil dari 3, atau ditulis di sana min setengah, 3. Lantas nomor 7, gimana kalau soalnya begini? 2x min 4 lebih kecil dari 6 min 7x, dan 6 min 7x lebih kecil dari 3x plus 6. Untuk yang mengandung bilangan anu ya, atau bilangan apa ya, 2x plus 7x berarti lebih kecil sama dengan 6. Min 4 kita bawa ke garis kanan menjadi plus 4 ya. Dan min 7x min 3x, dari 3x kita bawa ke garis kiri sama dengan min 6 yang di kiri ditambah 6 yang di garis kanan, sehingga diperoleh x lebih kecil sama dengan 10 dan min 10x lebih kecil sama dengan 0, sehingga x sama dengan lebih kecil, x lebih kecil sama dengan 10 per 9, dan x 10x dianggap lebih besar dari 0 ya, sehingga x sama dengan 0, sehingga x diperoleh lebih kecil sama dengan 10 per 9 dan x besar sama dengan 0. Sekarang contoh, nah ini selanjutnya konsepnya kita peroleh min tak terhingga 10 per 9 dan 0 tak terhingga, yang karena garis bilangannya semacam ini ya. Nah, semacam ini kalau ya, dari gambar tersebut dapat digambarkan nilai x lebih besar dari 0 sampai tak terhingga, dan nilai x lebih kecil dari 10 per 9 hingga min tak terhingga. Berikutnya ya, ditulis di sana. Bisa juga hipotenusannya adalah di atas 0, di x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 10 per 9. Berikutnya soal nomor 8. Bagaimana soalnya kalau begini? Per x plus 1 lebih kecil dari 2, kx min 1.
baiklah semuanya ya. Nomor 8 ini rupanya belum berfungsi dengan baik ya, maka itu kiranya bisa Bapak tutup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian mengerti ya. Ini levelnya tadi sebelumnya sampai Bapak ketik sampai latihan soal-soal ya, karena nanti Bapak siang hari nanti rapat, sehingga saya berharap soal-soal tadi bisa dikerjakan karena Bapak nggak sempat membuat soal di Google Form ya. Ini cuma kok PPT-nya mandek sampai di sini ya. Ya Allah, alhamdulillah muncul 8 ya. Nih di 1/x tambah 1 lebih kecil dari 2x 3x min 1. Ini yang ruas kanan kita tarik ke ruas kiri jadi min 2 3x min 1. Kita upayakan ruas kanan sama dengan 0 ya. Tadi sudah saya sampaikan caranya. Nah, sehingga kalau penyebutnya disamakan x plus 1 dikalikan 3x min 1, maka pembilangnya sama dengan 3x min 1 dikurangi 2x plus 2 lebih kecil dari 0 ya. Lantas pembilangnya menjadi x min 3, penyebutnya x plus 1 kali 3x min 1 lebih kecil dari 0, sehingga penyelesaiannya jadi titik pemecahnya adalah min 3, sepertiga dan koma 3. Nah, di sini terus bilangannya bisa kita gambarkan semacam itu. Di sana minnya, di sana plusnya ya, dengan menganggap seper x 1 dikurangi 2 per 3x min 1 lebih kecil dari 0 ya. Maaf, sama dengan 0, sehingga terkait itu, sehingga akhirnya penyelesaiannya bisa kita ambil ya. Kemudian bilangan bernilai kecil dari min 1 hingga min tak terhingga, atau x yang lebih besar dari sepertiga lebih kecil dari 3. 8 ya. Ikut soal 9. X plus 1 per 2 min x lebih kecil sama dengan x per 3 plus x, sama dengan tadi ya. Jadi kita bawa ruas kanan ke ruas kiri jadi negatif, lantas menyebutnya disamakan, kemudian lantas pembilangnya disederhanakan menjadi 2x kuadrat plus 2x plus 3, penyebut min 2 min x kalikan x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk pembilang tadi yang 2x kuadrat plus 2x plus 3 mempunyai nilai diskriminan D lebih dari 0. Ingat ya, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2 kuadrat 4 min 4AC ditambah 3 min 4AC, min 4 kali C, 4 kali C nya 3 ya 12, jadi 4 kali 12 berarti lebih dari 0 kan ya, sehingga nilainya selalu positif. Jadi titik pemecahnya 2,3. Pembilang tidak menghasilkan titik pemecah. Di sana nilai min dan positifnya. Nah, sehingga kita boleh penyelesaian x sama dengan atau lebih kecil sama dengan min 3 hingga min tak terhingga, atau x lebih besar dari 2 hingga tak terhingga. Nomor 10, gimana kok soalnya begini? 2x plus 3 lebih besar sama 2x plus 3. Kita bisa menggunakan sifat 4 ya. Maaf anak-anak tadi salah copy saya. Di sini soalnya 2x plus 3
lebih besar sama dengan 4x plus 5. Nah, jadi sifat dalam mutlak x lebih besar dari bilangan mutlak y itu sama dengan x kuadrat lebih besar dari y kuadrat, gitu ya. Jadi yang 2x sebelah kanan itu sebetulnya 4x plus 5 ya. Kemudian menjadi masing-masing menjadi persamaan kuadrat ya. Yang di sebelah kiri 4x kuadrat plus 12x plus 9. Yang kanan jadi 4x kuadrat 16x kuadrat 2 kali 4x tambah 5 sama dengan 40x plus 5 kuadrat sama dengan 25. Lantas setelah ruas kanan kita bagi ruas kiri diperoleh min 12x kuadrat min 28x min 16 lebih besar dari 0 ya. Disederhanakan dibagi 4 masing-masing jadi bagi min 4 ya, sehingga min 12x kuadrat bagi min 4x dibagi min 4 sama dengan 3x kuadrat min 28x dibagi min 4 sama dengan plus 7x min 16 dibagi min 4 sama dengan positif 4 lebih kecil sama dengan 0. Kenapa? Kok lebih besar menjadi lebih kecil? Karena dibagi negatif ya. Sehingga titik pemecahnya menjadi min 4/3, min 1 ya. Jika digambar pada garis bilangan nah semacam ini, 4/3 min 4/3 min 1, tanda positif dan negatif dapat dengan cara sama dengan di atas ya. Lantas dari garis bilangan ini bisa kita peroleh berarti nilai X lebih besar dari min 4/3 lebih kecil dari min 1 karena soalnya tadi ada lebih dari 0 ya. Nah ini anak-anak ya, soal latihannya cari himpunan penyelesaian dari persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalian coba kerjakan. Yang jelas nanti Bapak nggak sempat ya membuatkan soal 3 form karena nanti siang ada rapat, Bapak diundang pengurus yayasan. Samping itu, setiap kali saya beri soal ke form selalu yang mengerjakan hanya sebagai kecil dari kalian semuanya. Saya nggak tahu masalahnya. Tetap Pak wajib baik sangka. Saya yakin mereka yang mengerjakan ada orang semangat belajarnya tinggi, mudah-mudahan kalian sukses. Dan yang belum mengerjakan tidak tahu masalahnya apa. Tapi kamu harus tahu orang cerdas itu ya adalah orang yang selalu mencari jawab atas permasalahan. Kalau orang malas, orang bodoh itu selalu mencari alasan. Alasannya ABCD ini ya sudahlah. Pandai-pandai cari alasan. Tapi kalau kamu cerdas, pandai-pandailah kalian menjawab permasalahan yang kamu hadapi. Dengan demikian kamu akan terlatih menjadi orang yang biasa untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup itu penuh dengan masalah anak-anak ya. Kalau kamu banyak masalah, makin banyak punya pengalaman, kamu akan sukses menghadapi hidup yang serba bermasalah ini. Saja yang saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.